إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang hamba yang benar-benar bersyukur atas kenikmatan yang Allah telah berikan. Tentu tidak akan di dalam menjalani kehidupannya salah pilihan. Ketika salah pilih, maka penyesalan yang akan didapatkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika memberikan peringatan, ketika Nabi menyampaikan Al-Quran, manusia terbagi menjadi dua golongan. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Maka berikanlah peringatan Muhammad, inna fa'ati dzikra, sesungguhnya peringatan. Az-dzikra di ayat ini bermakna Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat al-amru wan nahyu wal ibrah. Di Al-Quran di dalamnya terdapat perintah, al-awamir, terdapat larangan, an-nawahi, berupa hal-hal yang diharamkan, yang tidak boleh kita lakukan. Juga di dalam Al-Quran terdapat beberapa kisah untuk kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang diberi kesempatan
masih bisa mendengar, masih nyawa bersama badan, maka masih punya pilihan. Ketika nasihat disampaikan, al-mau'izah dari Allah, dari Nabi, berisi al-awamir wan nawahi wal ibrah, maka saya dzakkaru may yakhsha, akan mengambil pelajaran itu, nasihat itu, akan mengambil pelajaran orang-orang yang dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajannabu al-ashqa, dan akan yatajannab bimana yataba'ad, akan menjauh terhadap nasihat dengan tidak melaksanakan perintah, dengan tidak meninggalkan yang dilarang, tidak mengambil pelajaran dari yang diberitahukan oleh Allah mengenai al-umam as-sabiqah, umat-umat yang terdahulu. Mereka mengatakan yang Allah sampaikan asatirul awwalin, dongeng orang terdahulu, hanya sekedar asatir, dongeng-dongeng, tidak wajib diimani, ancamannya nggak ada dampak, hanya bualan, omong kosong, dusta, seperti yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para rasul yang lain. Makanya Allah katakan yang yataba'ad, yatajannab, yang menjauh adalah orang yang celaka. Maka kita hendak memilih yang mana? Pilihan yang kita tentukan ditandai dengan yang kita amalkan. Kalau kita mengambil jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, selamatlah. Karena orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan kemuliaan. Oleh karenanya, di dalam sebab yang keempat, terjaganya dari sihir dan ain, Allah memberikan petunjuk. At-tawakkulu 'ala Allah, hendaklah ketika musibah menimpa, seberat apapun yang kita rasakan, maka tempat berlari kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita ingat kembali, at-tawakkulu huwa thiqatul qalbi wa i'timaduhu 'ala Allah ma'a badlil asbabil masyru'ah fi kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati nabiyhi alaihi assalatu wassalam. Tawakal itu keyakinan yang ada di hati. Hatinya dipenuhi dengan keyakinan, seyakin-yakinnya tidak ada segala yang terjadi di dunia ini kecuali Allah menghendaki. Dia yakin musibah jadi sebab terhapusnya dosa. Dia yakin seyakin-yakinnya Allah hadirkan untuk menjadi pengingat, peringatan, nasihat bagi kita, agar tidak jatuh kepada kesombongan, untuk kita sadar bahwa kita lemah, tidak berdaya. Allah yang maha gagah, kuat dan perkasa.
Sehingga bersandarlah hamba itu kepada Allah Azza wa Jalla ma'abadhil asbab al-masyru'ah, disertai dengan berusaha sekuat tenaga zahir batin melakukan sebab-sebab yang sesuai syariat, sebagaimana sebab-sebab itu ditunjukkan, dibimbingkan di dalam Al-Quran dan dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah rahimakumullah, bertawakal kepada Allah adalah sebab yang paling kuat yang akan menopang seorang hamba ketika dia merasakan tidak ada kekuatan dikarenakan kelemahannya, lalu kezaliman menimpa dari orang-orang yang hatinya dengki, yang merupakan musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersandar kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan menolongnya. Sayakfihi, Allah akan menganugerahi hal yang mencukupkannya. Sebagaimana Allah berfirman di surah Az-Zumar ayat 36, Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu bikafin abdah, mencukupi kepada hambanya? Kata Syekh Abdul Razak, wa man kana Allahu kafiyahu fa anna li'aduwi ayyadurrahu. Jika Allah telah mencukupkan pertolongan, perlindungan kepada hambanya, maka musuh mana yang akan bisa menimbulkan bahaya terhadapnya? Ini yang harus kita tanamkan di hati. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi di bab yang ke-7 di dalam Riyadhus Shalihin, beliau menuliskan tawakal itu bergandengan dengan keyakinan. Beliau menulis babul yaqini wat tawakkul, bab tentang al-yaqin, keyakinan dan tawakal. Ingat, tawakal itu dalam bahasa kita adalah pasrah, berserah diri. Pasrah dan putus asa, hati-hati, sangat tipis sekali. Weslah pasrah aku, gak kuat aku. Ingat, hati-hati di hati. Pasrah dengan putus asa sangat tipis sekali. Kalau orang tawakal kepada Allah, benar-benar berserah diri didasari dengan keyakinan, athiqa billah, wajahnya berseri-seri, ditandai karena ridha di dalam hati. Semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang putus asa, sedih, gak semangat, lemah, gak berdaya, wis pasrah. Kalau orang yang bertawakal kepada Allah, jika dia mendapatkan hal yang sebagaimana diinginkan, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau orang yang benar-benar tawakal kepada Allah belum tercapai yang diinginkan, maka dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal.
usahanya yang sesuai syariat itu tidak sia-sia, dan dia sama sekali bukan kepada sebab sandarannya, tapi dia bersandar kepada yang menentukan akibat dari sebab-sebab, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin sekali orang yang bersandar kepada Allah dengan firman Allah, asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu dalam bayanganmu itu adalah yang terbaik, bisa jadi itu bukan kebaikan bagimu. Karena kita tahu setelah sesuatu terjadi. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum, bisa jadi kamu enggak suka. Padahal itu adalah hal yang akan menjadi kebaikan bagimu. Maka berserah diri kepada Allah dengan sekuat tenaga, berusaha menunaikan sebab sesuai syariat sebagaimana dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, pasrah dan putus asa sangat tipis. Kalau orang yang pasrah menghadapi kehidupan dengan senyum, kalau orang putus asa tidak bisa senyum, sedih, mengurung diri, percuma tadi usaha. Tidak ada yang percuma ketika orang itu menentukan usaha yang sesuai syariat. Oleh karenanya, wa bidzalika yu'lamu anna tawakkul al-'abdi 'ala Allah 'azza wa jalla sababun 'azimun li hifdhihi wa ta'idihi wa himayatihi wa kifayatihi min kulli syarrin yasu'uhu. Dan dengan itu diketahui bahwa tawakal seorang hamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah sababun azim, sebab yang sangat besar, lihifdhihi, untuk dia mendapatkan penjagaan Allah, wa ta'yidihi, dan akan menguatkannya, wa himayatihi, Allah akan melindunginya, wa kifayatihi, serta mencukupinya, min kulli syarrin, dari segala kejahatan yang akan menimpanya. Yasu'uhu bimana yusibuhu, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Kafahu ma ahammahu, fa huwa hasbuh bimana kafahu ma ahammahu. Allah akan mencukupinya terhadap apa yang diinginkannya. Ini janji Allah, janji yang pasti. Tinggal bagaimana derajat berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min namadiji kifayatillahi azza wa jalla li'ibadihi al-mutawakkilin alaihi wa himayatihi lahum ma dzakarahu Allah azza wa jalla fi qissati rasulih Musa alaihi salam. Syekh Abdul Razak menukilkan buah yang Allah memberikan penjagaan, perlindungan, pertolongan, pemeliharaan
bantuan dengan sempurna kepada hambanya yang benar-benar berserah diri kepada Allah, wa himayatihi lahum, serta perlindungan Allah kepada mereka, seperti apa yang Allah telah menyebutkannya tentang kisah Rasulnya Nabi Musa alaihissalam. Indama kharaja biqaumihi min Misra farina bidinihim wa anfusihim wa a'radihim min aduwillahi Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam keluar bersama kaumnya dari Mesir, farina bidinihim, yang Nabi Musa bersama kaumnya lari dengan membawa agama mereka dan diri mereka dan kehormatan mereka dari musuh Allah Fir'aun. Lari dalam keadaan ketakutan. Tidak ada seorang pun yang bawa baju perang, pakaian ala kadar orang yang terancam. Fir'aun bukan ngancam abal-abal. Fir'aun akan membinasakan semua Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Fatabi'ahum bijunudihi liyubidahum. Fir'aun membuntuti dengan bala tentaranya. Tujuannya tidak ada lain, liyubidahum, untuk membinasakan mereka. Bahaya, benar-benar mengancam. Wa hamala ma'hum minal 'uddati wal 'atadi ma la taqah li Musa alaihissalam wa qaumihi bihi. Fir'aun membawa persenjataan lengkap, alat perang lengkap, pedang, perisai, baju perang, kuda tunggangan ketika itu, tombak, panah ketika itu. Kalau sekarang mungkin rudal, bom, mungkin senjata kimia, wah dibawa semua. Wa indama wasala Musa alaihissalam ma'ahu qaumuhu ilal bahr inqata'a bihim at-tariq. Ketika farina bidini wa anfusihim, Nabi Musa alaihissalam sampailah di tepi pantai. Sudah terputus jalan bagi mereka. Yang terlihat ada lautan luas, lautan yang dalam. Apalagi kita dapatkan informasi di Laut Merah itu hiu ganas, pemangsa manusia. Sangat mengerikan. Tidak mungkin untuk berenang. Tidak mungkin. Dari wilayah Mesir hingga wilayah untuk di seberang sana itu sangat-sangat jauh. Tidak mungkin. Terputus jalan. Wa kana min waraihim jaishu Fir'aun al-'azim liyaqdi 'alaihi. Di belakang mereka tentara Fir'aun yang jumlahnya besar untuk membunuh mereka semuanya. Fashtaka qaum Musa halahum, maka mengadu kaumnya Nabi Musa mengenai keadaan mereka. Tidak ada kapal, tidak ada sampan, tidak ada boot,
di hadapannya laut. Kadang-kadang kita dalam kehidupan seperti ini. Jangan putus asa. Ingat, pasrah, putus asa itu tipis. Mengadu kepada Nabi Musa tentang keadaan itu. Sekarang benar-benar habis kita. Mereka mengatakan, inna lamudrakun. Sesungguhnya kita sungguh benar-benar akan dihancurkan oleh Firaun, karena Firaun sudah terlihat. Lihat di belakang dengan persenjataan lengkap. Tinggal sedikit lagi sampai, bahkan sudah masuk di wilayah pantai. Ini sudah di tepi lautan, sudah kelihatan. Kelihatan kan sudah sangat dekat. Tidak mungkin kalau jauh itu terlihat. Dengan mengatakan inna lamudrakun, benar-benar mereka akan bisa bertemu dengan kita, akan bisa mendapati kita. Faka'annahum tahaqqaqu halakahum wa taqayyanu mautahum ala hadhil hal wa hum ala hadhil hal. Maka seolah mereka sudah merasakan benar-benar akan terjadi binasanya mereka, membayangkan kematian. Wa taqayyanu mautahum, sangat yakin bahwa kematian akan menimpa kepada mereka dalam keadaan yang seperti ini. Kadang-kadang kita sudah keadaan seperti ini, sudah terjepit, susah, sakit, tidak ada saldo sedikit pun, badan sakit, maka nggak boleh ya. Wis pasrah nek mati ya gak apa-apa lah. Nah, ini putus asa itu. Mati gak apa-apa wis. Ini kata-kata putus asa itu. Beno wis. Nah, kata-kata beno itu. Ini putus asa itu. Kalau dia putus asa, matinya su'ul khatim. Kalau dia berserah diri kepada Allah, keselamatan didapat. Ada jalan yang gak pernah dia sangka hal itu datang. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalimat yang menunjukkan beliau al-mutawakkilu 'ala Allahi azza wa jalla, al-wathiq bihi, al-wathiqu bihi. Nabi Musa berkata yang merupakan kalimat seorang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, al-wathiqu bihi, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun ragu. Kala, jangan kamu takut. Inna ma'i ya Rabbi sayahdini. Sesungguhnya bersamaku adalah Tuhanku. Ini iman. Kami bersama Allah, kita bersama Allah. Sayahdini, tentu Dia akan segera memberi kepada kami petunjuk, yakni pertolongan. Petunjuk berupa perintah. Fakanatil ayatu al-azimah, maka terjadilah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang agung. Allah menunjukkan hal yang luar biasa yang tidak pernah Nabi Musa sangka, sehingga memberikan keselamatan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Bi an auhallahu azza wa jalla ilai ayadribal bahra bi asahu.
dengan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Yang hebat itu siapa? Tongkat ataukah yang menciptakan lautan? Tongkat itu sebab, bukan akibat, bukan karena tongkat. Ini hendaklah kita ingat, jangan percaya orang ngasih benda ini pasti kamu akan sukses. Jangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan. Nabi Musa yakin Allah akan memberikan petunjuk. Benar, Allah memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Apa yang terjadi? Apa sih daya tongkat itu? Tongkatnya itu kata Nabi Musa untuk dijadikan sandaran ketika dia hendak berdiri atau ada licin, atau untuk mengambil dedaunan yang akan dijadikan makanan bagi ternaknya seperti yang lainnya. Bukan tongkat sakti ya, miliknya Kerasakti. Bukan tongkat istimewa, bukan tongkatnya yang istimewa. Yang maha kuat itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan lautan, yang memiliki lautan. Dipukulkan tongkat Nabi Musa, tongkatnya itu ya sebagaimana tongkat, dipukulkan ke lautan, fanfarakal bahru, maka menjadikan lautan itu terbelah. Wa aibasallahu lahum tariqan fil bahri, dalam sekejap lautan itu membentuk seperti gunung. Kemudian air yang tadinya masih ada menjadi jalan, yang jalan itu kering. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aibasallahu lahu, Allah mengeringkan. Bagi Allah sangat mudah sekali. Kita semua tahu dasar lautan itu tidak mungkin untuk bisa dilalui karena banyak karang macam-macam. Ini nggak ada karang, sangat lempeng sekali. Kapan sih ngaspal? Kapan ada bulldozer? Kapan bego datang? Kapan ada slender? Coba dalam sekejap. Sangat luar biasa. Itu pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa sara'al ma'u kal jabali al-'aliyah an yamini tariq wa an yasarihi. Syekh Abdul Razak mengatakan, maka jadilah air itu seperti gunung yang tinggi, karena memang sangat dalam sekali. Dalamnya bisa mencapai 1 kilo. Kedalaman lautan sangat dalam, bisa lebih. Sehingga air itu bergulung-gulung seolah-olah seperti gunung yang sangat tinggi. Di kiri dan kanannya jalan. Coba menggulung. Siapa yang menjadikan air itu menggulung, membentuk seperti gunung? Summa amarahumullahu alla yakhafu min idraki fir'aun lahum. Kemudian Allah memberikan petunjuk dengan memerintahkan agar mereka sekali-kali hendaknya tidak takut Fir'aun bisa menemui mereka, bisa mengejar mereka. Wa alla yakhshaw minal gharaqi fil bahr, agar juga tidak takut dia akan tenggelam di laut. Dianugerahi oleh Allah ketenangan
keamanan, ketentraman untuk dia menempuh jalan yang Allah ciptakan dalam sekejap yang menjadikan mereka selamat. Fasalaku tilkat tariq, maka mereka melalui jalan itu. Wa tabi'ahum Fir'aun wa junuduhu, dan Fir'aun pun mengikuti, ikut masuk ke jalan yang Allah ciptakan itu di belakangnya. Wasalaku wara'ahum, dan mereka berjalan di belakang mereka. Hatta idza takamala qaum Musa kharijin wa qaum Fir'aun dakhilin, ketika telah sempurna kaumnya Nabi Musa semuanya telah keluar dari lautan itu sampai di pantai seberang, dan kaumnya Fir'aun masih ada di lautan, mungkin tinggal lompat aja, ya, tinggal sedikit, tapi masih di area laut. Amarallahu al-bahra, Allah memerintahkan kepada lautan, faltatamu alaihi, maka air laut pun menelan mereka semuanya. Wa ghasyiyahum minal yammi ma ghasyiyahum, Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka di lautan. Ma ghasyiyahum, dengan cara Allah menenggelamkan mereka. Ini caranya Allah ketika orang yakin dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fagharaqu wa lam yanju ahadun minhum, mereka semuanya tenggelam dan tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Wa banu Israil yanzuruna ila aduwwihim, Bani Israel yang masih berada di tepi pantai itu melihat musuh-musuh mereka. Qad aqarra Allah azza wa jalla a'yunahu bihalaki, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dengan mengajarkan suatu hal yang mesti diyakini, bahwa Allah itu maha kuasa. Allah kuasa menolong hambanya. A'yunahum, dengan penglihatan mereka, bihalaki, dengan binasanya mereka. Kecuali Fir'aun yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan jasadnya untuk menjadi pelajaran bagi orang yang kemudian. Kita hendaklah yakin bahwa Allah itu berkuasa. Hendaklah kita hilangkan sesuatu yang tidak mungkin. Jangan sampai mengatakan gak bisa, gak mungkin. Kalau dalam pikirannya tidak ada keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa dan maha bisa, maka tidak mungkin Allah anugerahi kepadanya pertolongan. Makanya jangan mengatakan tidak mungkin. Impossible itu bagi makhluk, bagi Allah tidak ada yang impossible, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal tingkat keimanan, keyakinan, dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan melakukan doa. Kita teruskan nanti setelah azan, kurang sedikit. Di penutup sebab yang keempat, berkata si Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, faman hafizahullahu azza wa jalla wa asanahu falam yusibahu makruhun abadan. Maka barang siapa yang Allah telah menjaga kepadanya dan Allah telah memeliharanya,
Allah telah melindunginya. Falam yusibahu makruhun abadan. Maka sekali-kali tidak akan menimpa kepadanya makruhun abadan, sesuatu yang membahayakan selama-lamanya terhadapnya. Maka kita mesti cek ketika gelisah, ketika galau, ketika ketentraman hilang, ketika bingung, dia banyak ancaman, teror, diliputi kekhawatiran, bahkan benar-benar dia tertimpa masalah. Maka hendaklah dia ingat kembali apa yang menyebabkan Allah tidak memberikan penjagaan dan perlindungan kepadanya, sehingga malapetaka menimpa terhadap. Karena rumus pastinya, siapa yang mendapatkan penjagaan Allah, perlindungan Allah, maka tidak ada sesuatu apapun selama-lamanya akan menimpa kepadanya. Tawakal kepada Allah disertai keyakinan itu sangat luar biasa. Ini terungkap di dalam zikir pagi sore. Kalau orang itu benar-benar yakin, seyakin-yakinnya Allah pasti melindungi, maka tidak akan menimpa sesuatu terhadapnya, yaitu kalimat yang sangat luar biasa, Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ini totalitas bersandar kepada Allah, yakin, karena dengan Bismillahi, dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi, tidak akan ada hal yang menimbulkan bahaya. Ma'a ismihi, kalau diwasalkan ma'asmihi, bersama namanya. Syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Di langit-langit dan di bumi, dan dia Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini puncak tawakal. Seperti juga ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali di pagi dan sore hari. Ini sangat luar biasa. Disempurnakan untuk kita benar-benar kepada Allah bersandar dengan meminta perlindungan kepada Allah. Dibaca 3 kali juga. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Makanya Nabi menjamin, siapa yang mengucapkannya di pagi dan sore 3 kali, lam yadurruhu syai'un, lam yusibhu fujatul bala. Nabi jamin itu, tidak akan ada sesuatu apapun yang akan menimbulkan bahaya. Perlindungan Allah tidak akan menimpa terhadapnya musibah tiba-tiba. Kalau tiba-tiba hilang dompet, HP tidak tahu jatuh di mana, ingat, sudahkah dia jaga dan imani apa yang diucapkan ketika pagi atau sore? Hitungan akal manusia, dia sudah kelindes sama bis. Penjagaan Allah selama dia. Ini sangat luar biasa doa ini. Allah akan menjaganya karena dia dengan nama Allah. Tidak akan ada yang bisa
mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bacanya mosok sih wong wacan ngono ae ping 3 kok iso selamat. Mosok ya enggak ngefek. Enggak yakin. Walau ijtama alai kullu man fil ardi falan yastati'u darruhu bi syai'in. Subhanallah. Walaupun seandainya bersatu, berkumpul dari manusia sejak pertama hingga yang terakhir, bahkan dari seluruh makhluk, kullu man fil ardi, semua yang ada di bumi, sekali-kali falan yastati'u bimana falan yaqdiru, tidak akan mereka mampu, tidak akan berkuasa untuk menimpakan sesuatu bahaya terhadapnya. Apa meneh sihir, apalagi mung ain, apalagi kok mau nyopet, tidak akan mungkin. Walaupun seluruh berkumpul untuk menimpakan bahaya terhadapnya. Kama fil hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajari kepada Ibnu Abbas, ini lanjutan dari hadis, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Di penghujungnya Nabi menegaskan hal yang mesti diyakini, wa'alam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, yakni ini imani, yakini, tanamkan di hati bahwasanya al-ummah tidak hanya satu orang. Ucapan umat itu maknanya banyak. Kalau seandainya umat-umat itu bersatu padu untuk memberikan hal yang berguna, yang manfaat terhadapmu, dengan sesuatu tidak akan bisa mereka memberikan manfaat itu kecuali sesuatu itu sungguh telah Allah tetapkan bagimu. Demikian pula sebaliknya, walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalau seandainya mereka semua bersatu, tidak hanya warga Batu, warga Indonesia, warga Malaysia, warga Israel, warga manapun juga di permukaan bumi ini, mereka bersatu dengan persenjataan yang lengkap untuk menimbulkan hal yang membahayakan bagimu, tidak akan mereka sedikit pun bisa menjadikan kamu terkena bahaya. Sungguh telah Allah tetapkan bahaya yang menimpa atasmu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena-pena itu dan telah kering lembaran-lembaran yang berisi ketentuan yang pasti mengenai hambanya. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam prediksi perang Badar itu kalah, dalam perang Ahzab itu binasa. Nabi Ibrahim dalam prediksi pasti hangus terbakar. Sangat luar biasa itu. 2 bulan baru apinya itu padam. 2 bulan. Nabi Ibrahim terpanggang di api yang berkobar-kobar yang sangat dahsyat itu. Tidak sehelai rambut pun dan sehelai benang yang terbakar dari yang
ada pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berserah diri kepada Allah berbeda dengan orang yang putus asa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berserah diri bahagia, akhirnya dia adalah orang yang bisa menatap dengan kebahagiaan, sedangkan orang yang putus asa itu ya, dia sedih karena dia akhirnya harus pergi ke rumah sakit jiwa. Itu kalau orang putus asa itu ya, nggak mau makan, nggak bisa tidur, nggak ada semangat, bahkan kadang-kadang mengakhiri hidupnya ya, nggak senang lewat jembatan, lompat ya, jembatan Suhan masuk kurang ngomong, lompat itu putus asa. Putus asa itu dosa. Allah berfirman, la tayasu mir rahillah, la yayasu mir rahillah illal qaumul kafirun. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah itu melainkan orang-orang yang kafir. Allah katakan kafir di neraka, orang yang putus asa. Usaha kuatkan tenaganya untuk terus berusaha. Jangan lupa kuatkan, panjangkan doa dengan seyakin-yakinnya, lalu serahkan kepada Allah semua. Jika dia mendapatkan seperti yang diharapkan, bersyukurlah kepada Allah. Kalau belum, bersabarlah dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau orang yang bersyukur, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Demikian jamaah rahimakumullah yang bisa kita bahas di pertemuan ini. Jika ada yang nanti perlu ditanyakan, boleh setelah salat Isya kita tunaikan. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم